Indonesia lagi agak berat ya kayak gitu ya, rupiah turun dan juga kepercayaan investor juga lagi melemah ya. Nah ini juga sesuatu yang sangat diwaspadai ya. Gitu kan, gue lihat pembahasannya tentang finance, bro. Nah, jujur, gue itu juga masuk ke dunia saham karena kan lu nya sendiri kan di saham lah ya tadi bilangnya. Nah, kalau gue bedanya di forex nih, bro. Gitu, gue tempat cari dan duitnya itu di forex. Tapi gue juga ada invest ke saham. Nah, kalau gue tuh di saham lebih ke invest. Jadi kayak ya udah beli, abis itu udah gue diemin tuh gitu. Dan gue percaya beberapa misalnya perusahaan apa tuh yang gue beli gitu. Jadi gue nggak akan take profit dalam waktu dekat tuh, bro. Nah, boleh nggak sih kasih tips, bro, gitu? Cara gue nih udah bener atau salah nih? Gitu. Siapa tahu kan ada kan insight baru gitu. Gue basically gue juga di crypto, di forex juga sama kan. Cuman sekarang lebih banyak di saham ya. Kayak gitu, saham Indo US juga sama. Gue rasa buat yang nonton juga di sini mungkin punya main income ya, ibaratnya kolam pertama kan kayak gitu. Gue ngerasa lu juga udah ya, gue juga harus belajar nanti kan gimana trading ya dengan luar biasa kerennya dengan strateginya supaya bisa dapat banyak income di sana. Ibaratnya ini kan udah dapat tuh main income-nya kan, dan lu akhirnya masukin di investasi di saham ya. Nah, di saham Indonesia atau saham US kayak gitu. Dan menurut gue itu hal yang oke banget ya buat orang-orang yang mau mulai berinvestasi, karena dia udah punya main income, dia bingung mau taruh di mana, ya silakan. Nah, kalau misalkan ditanya benar atau salah dan sebagainya, gue selalu kalau misalkan di financial planning pas lagi gue ambil itu, kita selalu tanya kan tujuan investasi itu mau ke arah mana. Gitu. Jadi ketika kita berinvestasi, gue biasanya bikin tuh, kalau misalkan gue mau bikin perencanaan keuangan nih ke seseorang, biasanya output yang gue kasih tuh kayak berapa puluh halaman satu buku jadinya. Buku isinya kayak tujuan lu tuh mau ngapain sih? Umroh, buat anak sekolah, nikah, beli rumah, beli apa. Jadi kayak misalkan lu punya 7 goals nih kayak gitu kan dalam hidup ini. 7 goals ini, dan lu pensiun tuh kira-kira uangnya berapa sih? Nah, gue bakal solve untuk itu. Kira-kira budgetnya tuh kemana aja? Dan ada 3 pilihan kan, naikin jumlah investasi yang kamu punya, meningkatkan imbal hasilnya, compounding, supaya terjadi compounding effect, atau yang ketiga ya memperpanjang waktu lu kayak gitu kan. Jadi lu nggak bisa pensiun cepet nih kayak gitu kan, karena 2 ini nggak bisa nih. Nah, kalau misalkan 3 ini nggak bisa, ya turun ekspektasinya. Mungkin ya nggak bisa beli rumah nih ya kan, harus ada yang dikorbankan. Anaknya nggak bisa nih sekolahnya di US nih kayak gitu kan, nggak bisa pindah warga negara nih, tetap harus di Indonesia nih, harus berjuang nih di WNI gitu kan. Jadi berat tapi harus dilakukan kayak gitu kan. Nah, pilihan instrumen investasi kita itu harus berdasarkan dengan profil risiko kita dan tujuan investasi kita. Kalau misalkan kita yang